gimana kabarnya Kak? Luar biasa dong, Luar Kak. biasa ya. Oh iya, ada prajurit Kristus juga di rumah. Kita Iya. sapa yuk sama-sama. Oke. Shalom prajurit Kristus. Semoga semuanya sehat-sehat ya Kak ya. Amin. Gak ada yang sakit-sakit. Kalau gitu siapa yang udah siap beribadah? Udah semua siap ya. Kalau gitu siapa yang udah siap memuji menyembah Tuhan? Wah siap semua ya Kak ya, hebat. Kalau gitu kita semuanya bangkit berdiri. Ya bangkit berdiri semuanya. Kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan, oke? Semuanya kalau udah siap angkat tangannya. Kita panggil musiknya sama-sama. Putar-putar 1, 2, 3. Musik! Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Masih ingat gerakannya kan? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Kawal dari awal ya. kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari Tunjuk bintangnya. bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wih, kayaknya semuanya masih kurang semangat ya Kak ya? Iya. Kakak masih semangat gak? Masih dong, Kak. Harus ya, harus masih semangat semua ya. Siapa yang mau taat sama Tuhan Yesus? Ya, yang mau taat semuanya tetap berdiri. Kita sama-sama nyanyi lagi nih ya. Semuanya tepuk tangan. Kita mau belajar taat sama Tuhan Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada siapa? Mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Haleluya. Kalau gitu semuanya harus taat sama Tuhan Yesus ya Kak? Betul, Kak. Ya, kita sama-sama belajar taat sama Tuhan Yesus. Siapa yang udah gak sabar mau dengar firman Tuhan? Wih, semuanya udah gak sabar dengan cerita firman Tuhan ya. Kalau gitu semuanya siapkan hati. Kita mau sembah Tuhan. Kita ingat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Kita sama-sama belajar lagu ini ya adik-adik.
membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Panggil nama Yesus. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kita nyanyi lagu ini dari awal ya adik-adik. Lebih sungguh-sungguh. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Panggil Yesus. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ingat kebaikan Tuhan adik-adik. Kita mau bersyukur di setiap saat sama Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih sungguh-sungguh adik-adik. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Angkat tangannya. Kita sembah Tuhan sama-sama. Selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Yesus. Kita sembah Tuhan sama-sama adik-adik. Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Ikutin kakak berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk kasih setiamu untuk kasih setiamu yang Kau berikan yang Kau berikan
dalam hidup kami. dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, Sebentar lagi Tuhan, kami mau belajar kami mau belajar untuk tetap untuk tetap taat taat kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus, kepada Papa Mama. kepada Papa Mama. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau kami mendengarkan mau mendengarkan firman-Mu, firman-Mu, Kau yang berkati Engkau yang berkati dari awal dari awal sampai akhir. sampai akhir. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa Kami telah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Sama-sama katakan Amin. amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom prajurit Kristus. Wah, udah pada rapi, pada duduk manis, hebat. Aku kasih 2 jempol buat adik-adik semua. Keren. Oke, berarti udah pada siap ya dengerin firman Tuhan? Sebentar lagi kita akan dengar pesan firman Tuhan yang akan Kak Sasa sampaikan. Oke, karena udah pada duduk manis, kita langsung aja ya dengar firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, hari ini kita berbicara tentang hati yang setia dan taat. Coba sama-sama ikutin Kak Sasa. Hati yang setia dan taat. Sekali lagi, hati yang setia dan taat. Oke. Nah, adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Adik-adik ingat kan? Kak Sasa waktu itu cerita hal yang sama. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menanggung semua dosa-dosa kita. Nah, tapi kita sebagai orang Kristen bukannya sedih, tapi kita bersuka cita karena di hari ketiga Tuhan Yesus bangkit mengalahkan dosa. Dan di saat itu Tuhan Yesus setelah itu selama 40 hari Tuhan Yesus pergi menampakkan dirinya kepada murid-murid untuk menyatakan bahwa dia ini sudah bangkit dan bisa menang berkuasa atas maut. Akhirnya murid-murid itu satu-satu didatangi. Dari yang udah pada pergi sampai yang masih berkumpul, semuanya didatangi selama 40 hari itu. Dan pada waktu itu nih adik-adik, aku bacain nih ayatnya ya. Waktu itu mereka ada yang tidak percaya. Bilang, kok ada Tuhan Yesus di sini? Kayaknya aku lagi ngeliat-liat deh, kayaknya aku yang ngeliat yang gangga deh. Apa aku mungkin masih membayangkan kali ya, oh ada Tuhan Yesus ya. Padahal kan bukannya kemarin dia udah mati ya di atas kayu salib. Tapi Tuhan Yesus bilang gini, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi Tuhan Yesus suruh raba dan lihat karena kan Tuhan Yesus punya tangan dan kaki kan dipaku. Jadi bolong kan. Nah disuruh lihat dan disuruh raba. Prajurit Kristus murid-muridnya akhirnya percaya karena melihat tangan dan kakinya yang udah dipaku dan bolong. Akhirnya setelah itu adik-adik karena mereka percaya Tuhan Yesus bisa ngomong gini nih. Di Lukas 24 ayat 49. Dia bilang, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Disuruh ditinggal di kota ini tuh di mana ya? Di Yerusalem adik-adik. Jadi murid-murid berhenti dan menunggu di Yerusalem. Mereka tidak pergi kemana-mana. Mereka ini setia dan taat. Nah lanjut ya. Akhirnya setelah 40 hari Tuhan Yesus naik ke sorga. Disaksikan oleh murid-muridnya. Dan murid-muridnya dengan setia nunggu di dalam satu kamar loteng di Yerusalem. Mereka berkumpul ada 120 orang di sana. Mereka berkumpul dari hari pertama, mereka berdoa, mereka bersekutu. Hari kedua mereka berdoa lagi, hari ketiga mereka berdoa lagi. Sampai hari ke-10. Nah setelah di hari ke-10 adik-adik mereka tidak berputus asa, mereka tetap setia menantikan janji Tuhan. Walaupun mereka ini belum tahu kira-kira janji Tuhan yang mau diberikan kepada mereka ini seperti apa ya.
Nah, akhirnya di hari ke-10 ini mereka menyaksikan janji Tuhan terjadi atas mereka. Dalam bentuk apa ya? Coba kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 2. Di situ dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Wah, lidah api Kak, di atas kepala. Kebakar nggak itunya, rambutnya? Enggak kebakar karena lidah api ini adalah lambang dari Roh Kudus. Jadi atasnya rambutnya nggak kebakar ya adik-adik ya. Nah, di situ akhirnya mereka penuh dengan Roh Kudus. Coba kita baca ayat 4 ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Wah, mereka nih tidak ngerti loh apa yang mereka sedang ucapkan, karena itu sebenarnya bahasa bukan bahasa mereka. Mereka kan berbicara bahasa Yahudi nih, bahasa Israel. Tapi yang mereka ucapkan bukan dari bahasa Israel. Kayak misalnya kita ngomongnya kan pakai bahasa Indonesia. Tapi apa yang dikasih dari Roh itu kepada kita itu bukan dari bahasa Indonesia. Loh, terus buat apa Kak dibilang kayak gitu, dibikin kayak gitu sama Roh Kudus? Nah, kita coba ya baca lagi ayat-ayat selanjutnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat 6, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukanlah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Wah, banyak banget nih adik-adik. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma. Banyak banget ya adik-adik ya, nih banyak banget nih, masih ditulis sampai ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Wah, berarti Roh Kudus memakai mereka semua, para murid-murid ini 120 orang, gak ada yang kelewatan. Mereka semua dipakai Roh Kudus untuk menjadi saksi bagi orang-orang, semua orang-orang di luar bangsa Yahudi yang lagi ada di sana. Wah, Tuhan Yesus, Roh Kudus itu dahsyat banget pekerjaannya. Dan setelah itu tahu nggak adik-adik, ada satu rasul namanya Rasul Petrus. Adik-adik pasti pernah dengar kan? Rasul Petrus ini dia berdiri bangkit dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9, masih pagi adik-adik. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Wah, terus Petrus ini berkhotbah. Petrus berkata-kata kurang lebih cuman beberapa menit doang adik-adik. Cuman bentar. Tapi tahu gak adik-adik? Sebanyak 3.000 orang menjadi percaya sama Tuhan Yesus, sama perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupannya dan dalam kehidupan para rasul ini. Wah, 3.000 orang, gak cuma 3 orang, gak cuman kalau di sini kan ada aku, ada Kak Zevanya, baru 2 orang. Wah, ini 3.000 bayangin. Dan hari itu juga adik-adik 3.000-nya ini gak nanggung-nanggung, semuanya dibaptis. Mereka percaya dan sejak itu mereka semua membuat persekutuan yang sampai sekarang berkembang menjadi persekutuan orang Kristen. Nah,
inilah awal gereja mula-mula adik-adik. Sehingga jadi seperti gereja yang semua kita kenal sekarang. Nah, keren ya adik-adik perbuatan Tuhan Yesus dalam kehidupan para rasul ini. Adik-adik belajar ya dari semua para rasul ini yang mau setia dan taat mengikuti perintah Tuhan. Tuhan bilang mereka tidak boleh kemana-mana, harus ada di Yerusalem. Dan mereka menanti-nantikan janji Tuhan. Mereka tidak tahu ujung-ujungnya akan seperti apa. Tuhan, aku akan dipakai seperti apa ya? Karena udah 5 hari, 6 hari aku berdoa. Tetapi belum ada nih perbuatan yang kesaksian yang bisa aku lakukan. Akhirnya mereka tetap berdoa adik-adik sampai pada hari penggenapannya yaitu hari Pentakosta. Di hari ke-10 mereka akhirnya dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka bisa bersaksi. Lihat Petrus yang tadinya menyangkal Tuhan Yesus. Petrus yang tadinya sebagai murid dia takut, dia tidak berani. Akhirnya dia berani untuk memberitakan firman dan akhirnya 3.000 orang diselamatkan. Wah, adik-adik, siapa yang mau dipakai Tuhan dengan luar biasa? Semuanya pada angkat tangan ya. Keren. Nah, untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa, kita harus setia dan taat. Kalau gitu adik-adik aku mau tanya sekali lagi. Adik-adik siapa di sini yang mau punya hati yang setia dan taat? Aku juga mau. Oke, kalau gitu karena kita semua mau punya hati yang setia dan taat sama Tuhan Yesus. Yuk, kita sama-sama nyanyi satu lagu ini ya. Dengan sungguh-sungguh adik-adik. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan lagi adik-adik, ku berikan hatiku. Amin. Semuanya bagimu Tuhan Yesus, bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada pagi, siang, sore hari ini Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk menjadi orang yang setia dan taat sama Engkau. Menjadi anak-anak yang setia sama Engkau saja Tuhan Yesus. Tidak sama orang lain, tidak sama hal-hal lain Tuhan, tapi sama Engkau saja. Karena Engkau satu-satunya yang layak disembah, yang layak kami agungkan. Dan Tuhan Yesus, mulai dari saat ini aku mau memberikan hatiku dan jiwaku Tuhan. Pakailah aku secara luar biasa, secara dahsyat untuk memenuhi panggilan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari anak-anakku, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, sumber berkat kita. Terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta kuat Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, maka sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin.